Baiklah, materi yang pertama yaitu karakteristik dari berbagai jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian korelasi, yang mana pada penelitian ini cocok bagi variabel-variabel yang rumit yang sulit diteliti dengan metode eksperimen. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengukur beberapa variabel dan hubungannya secara serentak dalam waktu yang sebenarnya. Hasil penelitian ini akan menunjukkan tinggi atau rendahnya suatu hubungan antara variabel, bukan ada atau tidaknya hubungan. Penelitian ini dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu dengan berdasarkan pada variabel bebas. Selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif, yang mana penelitian ini bersifat momentum atau menggunakan selang waktu tertentu atau waktu yang digunakan itu pendek. Waktu pengambilan datanya apabila dilakukan untuk penelitian eksperimen, maka waktu sebaiknya diukur kapan saatnya mengambil data. Adapun pada penelitian ini lebih menekankan pada produk daripada proses. Tujuan utama dari penelitian kuantitatif ini adalah menguji sebuah teori, maka proses tidak menjadi poin penting dalam penelitian ini. Pada analisis data dilakukan secara deduktif, dan juga instrumen yang digunakan hendaknya valid dan reliable. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas, yang mana pada penelitian tindakan kelas ini proses PTK adalah rangkaian kegiatan yang didahului dengan kesadaran peneliti akan adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dan pada masalah pembelajaran yang menjadi bahan kajian adalah masalah yang terjadi di dalam kelas dan nyata, fokus pada proses pembelajaran, yang mana berbagai tindakan peneliti melakukan berbagai tindakan atau perbaikan terhadap hasil refleksi pada kegiatan uji coba untuk mengetahui pemecahan masalahnya. Selanjutnya yaitu pada penelitian eksperimen, yang mana peneliti mengamati perubahan atau pengaruh yang terjadi akibat perlakuan tersebut secara sistematis, disebut dengan variabel tergantung atau dependen, yang mana peneliti juga melakukan kontrol terhadap segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Selanjutnya yaitu penelitian R&D, yang mana pada produk penelitian yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan R&D yang mana tidak terbatas pada buku, teks, film, atau video, namun juga dapat berupa prosedur atau proses mengajar ataupun metode pembelajaran. Selanjutnya pada R&D ini produknya yaitu produk penelitian yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan di lapangan, sehingga tahap awal yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan melalui survei lapangan atau kepustakaan. Selanjutnya yaitu penelitian kepustakaan, yang mana penelitian mencari secara langsung teks atau data dan tidak dengan meneliti secara langsung dari lapangan. Pada data pustaka bersifat siap pakai, yang artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, yang direview pada kepustakaan. Selanjutnya penelitian kualitatif, yang mana pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan serta jalan pikirannya pada deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang, cuplikan dari dokumen laporan, arsip dan sejarahnya, yang mana pada selanjutnya yaitu penelitian mix sekuensial, yaitu memuat atau mengumpulkan antara data kualitatif dan data kuantitatif, memiliki kerangka dan alasan yang logis tentang penggunaan model penelitian gabungan yang diawali dengan penelitian kuantitatif, kemudian diikuti dengan penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu penelitian mix konkuret, yang mana memungkinkan adanya prioritas terhadap salah satu metode yang digunakan dibandingkan metode lainnya. Pada penelitian mix konkuren ini, analisis datanya yaitu harus disesuaikan dengan model penelitian gabungan yang dipilih. Materi yang kedua yaitu rancangannya atau desain dari berbagai jenis penelitian beserta contohnya. Pengertian dari desain penelitian adalah rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil penelitiannya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian deskriptif.
adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek ataupun objek penelitian. Pada penelitian deskriptif ini berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian yang dilakukan. Kedua yaitu desain penelitian korelasi. Desain penelitian korelasi adalah desain penelitian yang dibuat untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan terjadi antara variabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah keeratan hubungan antara variabel penelitian, bukan pada sebab ataupun penyebab terjadinya hubungan tersebut. Ketiga yaitu desain penelitian kuansalitas, yang mana pada desain penelitian kuansalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Selanjutnya yaitu desain penelitian tindakan, adalah desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen adalah desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya hubungan kuansalitas mengenai sifat tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lainnya yang tidak diberi perlakuan. Materi yang ketiga yaitu tentang populasi dan responden penelitian dengan contoh. Yang pertama yaitu populasi dapat berupa kelompok elemen atau kasus, baik individual objek ataupun peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik, yang mana populasi sebagai keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, ataupun peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Kaitannya dengan batasan tersebut, populasi dapat dibedakan menjadi berikut. Pertama, populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik terbatas. Kedua yaitu populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yaitu populasi yang tidak dapat ditemukan batasan-batasannya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Yang mana pada persoalan populasi bagi suatu penelitian dapat juga dibedakan menjadi ke dalam beberapa sifat. Yang pertama yaitu populasi yang bersifat homogen, yaitu populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama. Yang kedua, populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu diterapkan batasan-batasan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Contohnya, penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN Gugus RA Kartini, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, yang terdiri atas 7 sekolah dengan penjabaran sebagai berikut. Yang mana penelitian yang diambil pada contoh responden penelitian kali ini mengangkat judul analisis faktor perilaku seksual pada anak SD di SD Dukuh Kupang. Yang mana responden penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pada anak SD. Penelitian menggunakan penelitian cross seksional deskriptif analitik dengan membagikan kuesioner kepada subjek sehingga tidak ada perlakuan apapun kepada subjek. Baiklah, materi yang keempat yaitu teknik pengambilan sampel dengan contohnya, yang mana teknik penarikan sampel probabilitas yaitu adalah suatu teknik pengambilan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Hasil dari suatu penelitian dapat digunakan untuk memprediksi populasi. Yang pertama yaitu tentang teknik acak sederhana, yaitu simple random sampling. Teknik acak sederhana adalah teknik penarikan sampel yang paling mudah dilakukan. Yang kedua, teknik acak simetris, yang mana jika jumlah populasi sangat banyak dan homogen dan jumlah sampel yang akan diambil juga banyak, teknik penarikan sampel acak sederhana akan menyulitkan karena merepotkan dan lebih lama.
Yang ketiga yaitu teknik acak terlapis. Dalam melaksanakan suatu penelitian sering juga dijumpai populasi yang kita miliki tidak memiliki sifat homogen tetapi heterogen, yaitu karakteristik populasi yang kita miliki bervariasi. Misalnya pada pendudukan Indonesia sangat heterogen jika dilihat dari pendidikan, agama, tempat tinggal, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu teknik acak berkelompok, yang mana teknik ini digunakan jika kita memiliki keterbatasan karena ketiadaan kerangka sampel seperti daftar nama seluruh anggota populasi, namun kita memiliki data yang lengkap tentang kelompok. Selanjutnya yaitu teknik penarikan sampel non-probabilitas, yang mana adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama. Anggota yang satu memiliki kesempatan lebih besar dibandingkan dengan anggota lainnya, sehingga hasil dari suatu penelitian yang menggunakan teknik ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi populasi. Teknik penarikan sampel aksidental ini didasarkan pada kemudahan sampel dapat terpilih karena berada pada waktu, situasi, dan tempat yang tepat. Selanjutnya yaitu teknik penarikan sampel purposif, ini juga disebut dengan judgmental sampel yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Ada juga teknik penarikan sampel kuota, yang mana merupakan teknik penarikan sampel yang sejenis dengan penarikan sampel stratifikasi, yang mana bedanya itu ketika menarik anggota sampel dari masing-masing lapisan kita tidak dapat menggunakan cara acak tetapi menggunakan cara kemudahan. Selanjutnya itu teknik penarikan sampel bola salju yang digunakan jika peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota populasi. Peneliti hanya memiliki satu nama populasi. Teknik ini bisa digunakan jika meneliti kasus yang sensitif atau rahasia. Baiklah, materi yang kelima yaitu tentang variabel dan data penelitian dengan contoh. Variabel adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor, perilaku terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ada 3 jenis pengelompokan variabel. Yang pertama yaitu variabel terikat ataupun bebas, yang mana yaitu variabel bebas sering disebut dengan independen, variabel stimulus, prediktor, yang mana variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab pengaruhnya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan pada variabel terikat adalah variabel dependen, yang mana yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua yaitu variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel yang bebas yang dimanipulasi, sebarang variabel yang dimanipulasikan merupakan variabel aktif. Yang selanjutnya yaitu variabel atribut yang tidak dapat dimanipulasi, atau kata lain variabel yang sudah melekat dan mempunyai ciri dari subjek penelitian. Yang ketiga yaitu variabel kontinu dan variabel kategori. Sebuah variabel kontinu memiliki sehimpunan harga yang tertentu yang teratur dalam suatu cakupan tertentu. Selanjutnya yaitu tentang variabel kategori, yang mana didefinisikan sebagai harga-harga suatu variabel kontinu mencerminkan setidaknya ada suatu urutan peringkat. Selanjutnya yaitu kegunaan variabel untuk mempersiapkan alat atau metode pengumpulan data dan juga untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Variabel penelitian yang baik dalam satu penelitian yaitu variabel perlu diidentifikasi, diklarifikasi, didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas, relevan dengan tujuan penelitian dan dapat juga diamati dan dapat diukur.
Selanjutnya yaitu tentang data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan menjadi data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama. Yang kedua, data sekunder, yang mana data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada ataupun peneliti sebagai tanda tangan kedua. Dan data berdasarkan bentuk atau sifatnya itu terbagi menjadi data kualitatif yang diperoleh melalui beberapa macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus ataupun observasi. Dan ada juga data kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka atau bilangan yang bisa didapatkan dari kuesioner ataupun lainnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya. Data kuantitatif dapat dikelompokkan juga menjadi dua bentuk, yaitu data kontinu dan data distrik. Contohnya adalah suhu 0 derajat Celcius adalah titik beku yang masih dianggap memiliki nilai. Data rasio adalah data kontinu yang memiliki nilai mutlak. Berbeda dengan data interval, nilai 0 data rasio tidak memiliki nilai, misalnya berat 0 kg berarti tidak ada beratnya. Baiklah, materi yang keenam yaitu tentang jenis dan sumber data. Jenis data jika dilihat dari derajat datanya terbagi menjadi dua, yaitu tentang data sekunder dan data primer, di mana data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. Sedangkan data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Jenis data dilihat dari sumber atau tempatnya, yaitu data lapangan adalah data yang diperoleh dari responden, informasi, peristiwa, dan fenomena. Sedangkan data online adalah data yang diperoleh melalui pencarian di internet, baik melalui browsing ataupun pada e-book. Selanjutnya ada data laboratorium, yang merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di dalam laboratorium. Dan ada juga data dokumentasi yang diperoleh oleh berbagai dokumen baik berupa dokumen tertulis ataupun dokumen material. Selanjutnya ada juga data kepustakaan, adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan tertulis seperti buku, jurnal, majalah, dan lain-lainnya. Adapun pada jenis data dilihat dari kemungkinan pengukurannya, yaitu ada data kuantitatif dan kualitatif. Kalau data kuantitatif itu adalah berupa satuan ukur kuantitatif tertentu dari objek yang diteliti yang didapatkan dari kuesioner ataupun lain-lainnya. Dan ada juga data kualitatif, adalah data yang mengacu pada data kualitas objek penelitian, yaitu ukuran data berupa non-angka. Selanjutnya sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Bisa juga diidentifikasikan sebagai benda atau orang, tempat penelitian mengamati, membaca, atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian disebut dengan data. Jika penelitian menggunakan teknik kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber datanya disebut dengan responden, yang mana yaitu orang yang memberikan respon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya ada juga penelitian kepustakaan. Penentuan sumber penelitiannya dapat dilakukan melalui pemilahan sumber primer dan sekunder yang berupa buku primer ataupun buku sekunder. Adapun 3 jenis sumber data yang disingkat dengan 3P, yaitu person, sumber data orang, place atau tempat, dan paper. Materi yang ketujuh yaitu tentang pengertian fungsi instrumen dan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contohnya. Yang pertama yaitu penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula menjadi sebagai alat untuk mengumpulkan data,
mengelola, analisis, dan mengkaji data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Fungsinya dari instrumen ini adalah sebagai alat evakuasi performa pekerjaan staf penelitian, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responder. Bentuk-bentuknya yaitu yang pertama, instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Dalam instrumen yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itulah penelitian sebagai instrumen yang harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya serta terjun ke lapangan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif, yang mana dalam penelitian kuantitatif itu instrumennya adalah validasi reliable instrumen dan mengumpulkan data-data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya contohnya yaitu pada penelitian korelasi, instrumen penelitiannya berupa angket. Angket adalah sejumlah pernyataan tertulis untuk memperoleh informasi, sedangkan pada penelitian eksperimen itu contoh instrumennya adalah soal tes berupa tes tulis, portofolio, pembagian angket, observasi. Dan pada penelitian deskriptif kuantitatif itu instrumennya adalah kuesioner, wawancara, nilai fisika atau hasil belajar fisika peserta didik. Materi yang ke-8 adalah membuat kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian, yang mana instrumen untuk tes, observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Pada bentuk instrumen tes adalah sereretan pertanyaan, lembar kerja, ataupun sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes yang berisi soal-soal yang terdiri dari butiran-butiran soal. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa jenis macam tes. Yang pertama yaitu tes bakat, yang kedua tes sikap, ketiga tes prestasi, yang keempat tes minat, dan yang kelima yaitu tes inteligasi, yang keenam tes kepribadian. Selanjutnya, bentuk instrumen observasi. Observasi adalah merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, penginderaan, perasa, pengecap, dan instrumen yang digunakan dalam observasi adalah dapat berupa pedoman pengamatan, tes kuesioner, dan rekaman gambar ataupun rekaman suara. Dan pada instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan bisa digunakan dalam observasi sistematis, di mana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Dan selanjutnya ada bentuk instrumen wawancara, di mana pada instrumen yang dinamakan pedoman wawancara atau interview guide, dalam pelaksanaannya interview dapat dilakukan secara bebas, menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedoman. Syarat wawancara seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Dan selanjutnya yaitu bentuk instrumen angket, yang dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia miliki atau alami. Selanjutnya pada bentuk kuesioner ini yang dibuat sebagai instrumen sangat beragam, yaitu yang pertama yaitu skala bertingkat, yang kedua kuesioner tidak langsung, ketiga kuesioner tertutup, yang keempat kuesioner terbuka, yang kelima kuesioner langsung, yang keenam itu checklist. Selanjutnya yaitu bentuk instrumen dokumentasi, terdiri atas dua macam. Yang pertama yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besaran atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Pada pedoman dokumentasi ini peneliti cukup menulis tanda centang dalam kolom gejala. Baiklah, assalamualaikum.